Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa mudillah wa may yudhlilhu fala yadillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi kama sholita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astri Suci Rahmadani dari kelas 1F Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudulkan Kaidah Utama dalam Memahami Tauhid. Sebelum kita masuk apa itu kaidah utama memahami tauhid, tentu kita harus tahu apa itu kaidah. Kaidah adalah patokan atau asas yang dalilnya bisa kita ambil untuk kita pergunakan dalam berbagai macam cabangnya. Hal lain mengatakan kaidah utama kaidah tauhid atau kaidah yang memahami tauhid, yaitu usul atau asas-asas yang bisa dijadikan patokan dalam memahami cabang-cabang permasalahan yang berkaitan dengan tauhid. Setelah kita mengetahui kaidah, kita juga perlu mengetahui apa itu tauhid. Tauhid merupakan satu dan esa. Maksudnya, menjadikan Allah satu-satu zat yang berhak disembah. Nah, dalam hal lain, kita bisa ketahui bahwa tauhidullah atau tauhid merupakan pondasi segala macam awal. Maka dari itu, kewajiban kita adalah untuk benar-benar dan betul-betul memperhatikan tauhid dibandingkan seluruh permasalahan agama lainnya. Karena tauhid adalah pijakan atau asas-asas pertama dalam kita beribadah kepada Allah. Sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita melakukan sholat, melakukan puasa, membayar zakat, dan menunaikan haji dan ibadah-ibadah lainnya, nah, pijakan yang pertama kali yaitu tauhid. Kalau kita benar-benar mengetahui tauhid, maka akan mudah dan diterimanya amal-amal selanjutnya. Setelah kita memahami dan mengetahui kaidah serta dengan tauhid, baru kita masuk apa itu kaidah utama dalam memahami tauhid. Nah, ada 4 poin kaidah utama dalam memahami tauhid yang bisa kita ketahui. Kaidah yang pertama yaitu hendaknya kamu mengerti bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah adalah mereka orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah itu ada dan satu-satunya pencipta alam semesta, dan pengakuan tersebut belum membuat mereka akan tergolong orang-orang Islam. Nah, akan lebih jelasnya dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 31. Kaidah yang kedua yaitu orang-orang kafir tersebut berkata bahwa kami tidak mendoa kepada Allah dan bertawajud kepada Allah melainkan dalam mencari kedekatan kepada Allah dan mendapatkan syafaat. Nah, di mana juga telah dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 18. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita perlu ketahui ada 2 macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang ditolak. Mengapa syafaat ditolak?
yaitu karena yang diminta bukan selain Allah atau bukan kepada Allah dalam urusan yang telah dikuasai oleh Allah. Syafaat yang kedua, syafaat yang diterima Allah. Syafaat yang benar-benar diterima Allah adalah jika kita benar-benar minta kepada Allah. Dan orang yang mendapatkan syafaat ini adalah orang yang ucapan serta perbuatannya diridhoi oleh Allah. Kaidah yang ketiga, Nabi muncul di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peribadatan beragam macam. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada Nabi, kepada pohon dan batu, serta ada juga yang beribadah kepada matahari dan bulan. Setelah Nabi mengetahui, lalu Nabi meluruskan kesalahpahaman tersebut dan memberitakan bahwasanya tidak ada selain Allah yang patut kita sembah, dan hanya kepadalah urusan dunia akan kita serahkan, dan Dia yang Maha Kuasa. Kaidah yang keempat, kemusyrikan. Orang-orang musyrik pada masa kini lebih parah daripada kemusyrikan pada masa dahulu. Mengapa? Kemusyrikan terdahulu berbuat syirik di kala lapang dan beribadah dengan ikhlas di kala sempit. Adapun orang-orang musyrik di masa sekarang ini melakukan kesyirikan secara terus-menerus, bahkan tidak ada hentinya, baik lapang maupun sempit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan implementasi dan pengetahuan untuk yang mendengarkan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan serta penyampaian, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diproduksi oleh Astri Suci Rahmadani. Thank you for watching ya.